Ini mana lurus, ini mana merapat yang sama. Kalau lurus itu, kalau di Hadramaut itu imamnya mengatakan wasawul adib, luruskan di antara tumit kalian, dijelasin. Jadi patokannya itu tumit kaki yang lurus, bukan jari kaki. Kalau jari kaki kita luruskan, kita lihat dari belakang itu, ya lihat sendal yang ada di luar, nggak satu ukuran semua. Ada yang 36 kaki, ada yang 37, ada yang 45, nggak tahu setengah meter juga mungkin ada. Ini kalau diukur dengan jari kakinya, belakangnya itu ada yang maju, ada yang mundur. Terlebih lagi lihat itu, kita perhatikan sejadah di masjid itu. Sejadah di masjid, kenapa nggak dibuat satu aja? Rata-rata nggak satu sejadah. Supaya apa? Supaya ujung sejadah yang di belakang itu kita tempelkan tumit di situ. Jangan melebihkan garis di belakang. Jangan lebih dari, jangan lewat dari garis yang belakang, supaya safnya bisa lurus, gitu. Supaya safnya bisa lurus. Dan lihat ukuran sejadah masjid ya, sejadah makmumnya itu. Bukan sejadah, apa namanya? Karpetnya. Itu satu ukuran 120 atau lebih sedikit. Karena jarak antara saf yang satu dengan yang lain tidak boleh melebihi 3 asa. Kalau melebihi tetap sah. Mau 3 meter juga antara jarak satu saf dan saf yang lain boleh aja sah itu. Cuma tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Kalau cuma sama boleh sah. Rongga-rongga kayak zaman Covid dulu, semeter agak jauh dikit, tetap sah. Mantap Pak Sore, ini akan menghilangkan pahala sholat jamaah, minimal kata ulama mengurangi. Begitu juga jarak antara imam dan makmum, jangan terlalu jauh. Masjid kita ini alhamdulillah gak berjarak. Jadi di ujung sejadah makmum itu, sholat pertama langsung sambung dengan sejadah imam. Cuma prakteknya ini kebanyakan masjid gimana? Keumuman antara imam dan makmum. Kenapa? Tidak boleh dekat. Mengisyaratkan jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Tidak berjarak. Berjarak yang sangat jauh. Mundurkan ke belakang. Nyambung. Jadi maksimal jaraknya itu 3 hasta. Kalau terlalu 1 hasta itu kurang lebih 48 cm atau 45 cm. Kali 3. Baik. Jadi kurang dari 1,5 meter, 120, 130. Ini terlalu jauh. Jadi ini patokan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Lurusnya saf itu dengan lurusnya tumit kaki. Rapatnya saf dengan menempelkan bahu atau minimal bahunya berjarak dekatlah, tidak terlalu jauh, sehingga tidak terlihat furjah zahir. Ada apa namanya? Antara makmum yang satu dengan yang makmum lain tidak terlihat kosong yang begitu jelas, masih meninggalkan kosong. Baik. Bahkan ada di dalam Sahih Muslim, kana yusawwi sufufana kana yusawwil qidah. Nabi
meluruskan saf kami sebagaimana meluruskan kita itu asli anak panah. Anak panah yang bengkok kalau bengkok lari di mana-mana lurus ya. Kalau kami dulu di pesantren Arya Palembang, mudirnya pimpinan pondok pesantrennya Ustaz Muhammad Al-Habsyi, dia pakai rotan melurusin saf. Jadi saf dari saf yang pertama beliau jalan, melurusin. Kalau udah melurusin bakal bergeser. Kalau udah bergeser, udah rapat pasti ada masih renggang. Setiap masjid kalau begitu, zaman pemerintah saya Umar bin Khattab beliau pakai udang. Nabi pakai rotan, sama kayak untuk melurusin. Jadi ya, bahkan ada ancaman yang serius bagi orang yang tidak meninggalkan, tidak meluruskan saf. Kayaknya saf kita ini kebanyakan pecah ya. Tapi sahih di dalam hadis yang sahih, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Hendaklah kalian luruskan saf atau barisan sholat kalian, atau kalau enggak Allah akan menyelisikan antara hati-hati kalian. Ini mungkin ya, jangankan makmum yang pengurus masjid ini kan enggak kompak kategorinya. Kalau gara-gara ini ya Allah jadi wabirwaya baina wujuhikum, dalam riwayat yang lain di antara wajah-wajah kalian. Riwayat Ahmad bin Muhammad Allah tutup masanna tutup mas. Wa riwayat Muslim bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli sufufana hatta ka'annama yusalli bihal-bidah hatta ra'at anna hadalana anhu. ثم خرج يوما فقام حتى كان يكبر فرأى رجلا باليا صدره من الصف قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. Ya, jadi hadis yang diucapkan tadi. Jadi Nabi sudah mau takbir, tahu-tahu ada seseorang yang kelihatan di dalam saf itu dia tidak lurus. Lalu mengatakan cara negur Nabi itu tidak nyebut namanya ibadah Allah, hamba-hambanya Allah, la tusabbuna sufufakum aw la yukhalifun Allah baina qulubikum. Hendaklah, jadi awalnya kan anjuran, sekarang sudah mengarah ke ancaman. Hendaklah kalian untuk meluruskan saf kalian, atau Allah akan menyelisihkan antara hati-hati kalian. Ada lagi dalam hadis, Allah akan merubah dirinya, bentuknya menjadi bentuk himar, keledai. Wajilah yughayyiru sifat, dan mengatakan sifatnya akan diubah dari yang baik jadi jelek. Wala ta'ala wallahu a'lam. Cuma sebagian ulama dalam kitab ini ya jelaskan yang zahir maknanya yuki bainahumul adawah wal baghdha wa ikhtilaful qulub. Orang yang di dalam sholatnya tidak terlalu perhatian untuk meluruskan saf dan merapatkan saf, itu akan menimbulkan rasa permusuhan, rasa benci dan perselisihan hati di antara orang lain. Kama yuqal taghayyara wajhu fulan ay dhahara li min wajhil karahati wa taghayyara qalbuhu alayhi. Lihat mukhalafatuhu fi as-saf mukhalafatan
bawah ini karena berselisih kisah terus kita ya waktila bawahnya atau waktila bawahnya berselisih di bawah itu sebabnya berselisih di batin tidak di dalam